Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Rasulullah menegur sahabat yang memberatkan umat. Salah satu prinsip agama Islam adalah tidak memberatkan umat. Hal ini sudah Rasulullah SAW terapkan dan ajarkan kepada para sahabat sejak beliau memulai dakwahnya. Oleh sebab itu, kita tidak asing adanya beberapa riwayat yang mengisahkan Nabi menegur para sahabat karena berlebihan dalam beribadah, tetapi sebenarnya memberatkan diri sendiri bahkan orang lain. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menegaskan prinsip ini. Salah satunya adalah sabda Rasulullah yang artinya, "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan atau semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-qatwah, berangkat di awal pagi, dan ar-rauhah, berangkat setelah duhur, dan sesuatu dari ad-duljah, berangkat di waktu malam." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya agama Islam mengajarkan kemudahan. Hanya saja terkadang pemeluknya sendiri yang membuatnya terasa berat. Sebagai contoh, dalam ibadah dikenal yang namanya ruksah atau dispensasi. Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh minimal 82 km atau 2 marhalah atau 16 farsakh. Orang ini dikategorikan sebagai musafir yang memenuhi syarat untuk mendapat keringanan seperti boleh untuk membatalkan puasa. Dispensasi boleh untuk membatalkan puasa bagi si musafir tersebut adalah bentuk keringanan dari agama. Hanya saja jika ada orang sudah mendapat ruksah puasa seperti keterangan tersebut, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa, padahal kebetulan dirinya sudah tidak kuat, maka ini yang dimaksud memberatkan diri sendiri, bukan sebab aturan agama. Contoh lagi, misal ada orang memiliki luka yang tidak boleh terkena air. Menurut dokter, jika sampai terkena air, maka luka akan semakin parah. Dengan begitu, dia mendapat ruksah untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Tapi jika dia memaksa diri untuk wudhu dan terbukti lukanya semakin parah, maka bukan agama yang salah, melainkan orang tersebut karena tidak mau menggunakan keringanan agama. Ibnu Hajar, Fathul Bari, 2017, juz 1, halaman 88. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Nabi Muhammad tidak segan untuk menegur para sahabat yang melakukan keteledoran sehingga memberatkan umat. Salah satunya dikisahkan dalam hadis berikut yang Imam An-Nawawi menghimpunnya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab marahnya Rasulullah karena durasi sholat jamaah terlalu lama, yang artinya, dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya saya pasti tidak ikut sholat subuh berjamaah karena si fulan itu, karena dia memanjangkan bacaan suratnya untuk kita." Maka saya, Abu Mas'ud, sama sekali tidak pernah melihat Nabi SAW marah dalam nasihatnya lebih daripada marahnya pada hari itu. Beliau SAW bersabda, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara engkau semua ada orang-orang yang menyebabkan orang lain lari. Maka siapa saja di antara kalian yang menjadi imam sholat untuk orang banyak, hendaklah dia mempersingkat bacaannya. Sebab sesungguhnya di belakangnya itu ada orang yang sudah tua, anak kecil, dan ada pula orang yang segera hendak mengurus keperluannya," atau muttafaq alaih.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberatkan orang lain dalam urusan agama sangat tidak baik. Saking harus dihindarinya sampai-sampai Rasulullah sendiri marah. Jangan sampai sholat berjamaah yang semestinya berlangsung khusyuk justru bubar hanya karena imam sholat tidak bijak. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim juga dikisahkan. Sekali waktu Mu'adz menjadi imam sholat Isya untuk para sahabat yang kebetulan banyak dari mereka sudah capek karena berprofesi sebagai penyiram kebun di siang harinya. Mu'adz yang membaca surat Al-Baqarah saat sholat membuat salah seorang protes dan mengadukannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para pekerja atau penyiram tanaman bekerja pada siang hari sehingga kecapean. Dan sesungguhnya Mu'adz sholat Isya bersamamu. Kemudian dia datang kepada kami lalu sholat dengan membukanya dengan surat Al-Baqarah. Adu salah seorang kepada Rasulullah. Mendengar pengaduan itu, segera Rasulullah menghampiri Mu'adz dan menegurnya agar jangan terlalu lama saat menjadi imam sholat. Beliau kemudian menyarankannya agar dia membaca surat-surat pendek saja. Dalam satu riwayat Nabi berkata kepada Mu'adz yang artinya, bacalah wasisyamsi wa duhaha, surat As-Syams, ad-duha walaili iza yaksa, surat Al-Lail, dan sabbihisma rabbika, surat Al-A'la, hadis riwayat Muslim. Dalam kasus sholat subuh dan isya yang dijelaskan kedua hadis tersebut dapat diambil hikmah bahwa sholat jamaah merupakan ibadah yang sangat diutamakan dalam Islam. Sebab sholat jamaah tidak saja soal hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga menjadi syiar agama karena ibadah tersebut bersifat komunal sosial. Jangan sampai jamaah yang begitu pentingnya bubar hanya karena sifat egois satu orang imam. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.